Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Tati Ainani. Waktu dan tempat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sukahenti, Bapak Haji Abdul Basit Ridwan SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru warga SMP Negeri 3 Sukahenti. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Atas kehadiran Bapak dan Ibu, salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 yaitu diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Dalam budaya positif, konsep utama budaya positif adalah 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Keyakinan kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku manusia, 6. Restitusi posisi kontrol guru, dan 7. Segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, yang pertama kita akan membahas mengenai perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk peningkatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini berkonotasi dengan yang namanya disiplin diri. Nah, dalam disiplin diri ini membuat seseorang akan menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin diri ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini disiplin itu adalah suatu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan mana yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintahkan orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu apa? Yaitu nilai kebajikan, bersifat positif, manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai di dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu. Misalkan mandiri, tanggung jawab, kreatif, aktif. Ya, bagus. Yang ketiga masuk ke keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas ini nanti kita buat setiap kelas pada awal pembelajaran, yaitu pada tahun pelajaran baru. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan baik agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Bapak dan Ibu, pada saat kita membuat keyakinan kelas, sifatnya itu harus abstrak, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Kemudian kata-katanya tidak terlalu banyak,
siswa mudah diingat, dipahami. Jadi di sini keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian semua warga juga harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, seperti curahan pendapat. Jadi kita akan tahu seperti apa keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kita di kelas. Kemudian kita harus meninjau juga apakah keyakinan kelas ini berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu kita harus meninjau dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu, ini nanti Bapak dan Ibu silahkan buat ya, wali kelasnya untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Contohnya keyakinan kelas misalnya seperti apa ya Bapak Ibu? Misalkan kita buat seperti ini. Di kelas tidak boleh makan minum saat belajar. Nah, itu kan bisa ya, untuk keyakinan kelas. Nah, coba yang lainnya. Misalnya warga kelas itu sendiri bersepakat untuk tidak terlambat masuk kelas, itu bisa ya? Ya, bisa ya. Ya, kemudian misalnya ada kesepakatan untuk memberikan denda kepada siswa-siswa yang mengotori kelas, bisa seperti itu? Ya, bisa. Bagus ya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa saja? Nah, yang pertama apa? Bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Kelima, kasih sayang dan rasa terima. Ya, bukan kasih sekolah ya. Ya, coba ini ada kasus nih Bapak Ibu. Ibu ada guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung katanya menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni itu Bu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, coba apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, nanti ini kasus ini berhubungan dengan kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh Doni itu. Coba menurut Ibu Dini, coba. Silakan. Kalau melihat dari kasus yang dialami oleh Ibu Ambar ya tentang si Doni itu yang sering meminta makanan kepada siswa, berarti si Doni ini lagi mencoba memenuhi kebutuhannya yaitu penguasaan. Jadi dia itu ingin menjadi pemimpin yang menguasai teman-temannya, jaga gitu ya. Terus itu yang pertama, yang kedua mungkin dia juga ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Dia itu sangat senang sekali kalau melakukan hal seperti itu. Jadi merupakan kesenangan bagi dia, kesenangan tersendiri. Jadi sudah puas kalau sudah meminta makanan sama temannya. Gitu. Yang ketiga mungkin dia ingin mencoba memenuhi hidup. Mungkin karena di rumahnya dia tidak punya nasi. tidak punya nasi, ibunya tidak pernah memikirkan makanan kepada dia, jadi dia itu ingin mencoba bertahan hidup dengan meminta kepada temannya. Bapak dan Ibu, dari beberapa kasus ini yaitu kebutuhan dasar yang dipenuhi yaitu kesenangan. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu paham ya. Jadi beberapa kebutuhan dasar manusia ada yang Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah yang kelima, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah jika kita melakukan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh ini ya, ada workshop misalkan. Nah, kalau Ibu melakukannya, motivasi yang pertama apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila
Contohnya, misalkan ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Doni, kamu terlambat datang ke sekolah, silakan keluar. Nah, itu contoh dari hukuman. Nah, yang kedua konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terjadi sesuai peraturan apa yang dilanggar. Nah, ini disebutnya identitas sukses. Nah, contohnya kalimatnya seperti ini. Kamu terlambat datang ke sekolah. Coba 15 menit kamu tidak boleh istirahat. Setelah itu baru lanjutkan pelajaran. Nah, yang 15 menit ini tidak istirahat itu guru memberikan tugas apa yang terlambat pada saat datang ke sekolahnya itu tidak waktu. Ya, nah itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, coba Bapak dan Ibu, yang kelima itu posisi kontrol guru. Bisa terlihat ya, di sini ada motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Nah, yang tadi hukuman itu disebut identitas gagal dan konsekuensi itu disebut identitas sukses. Nah, dalam hukuman ini ada yang pelakunya itu namanya menghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau identitas sukses, perilakunya akan merupakan kontrol positif, yaitu pelakunya sebagai teman dan pemantau. Nah, ini ada motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Sebagai kontrol diri itu bahwa pelaku itu disebut sebagai manajer. Ya, kalau di sini guru yang berbuat ya. Yang pertama, kalau menghukum berarti guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk ya, menyakiti atau menyindir. Nah, itu namanya menghukum. Kemudian menghukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau sebagai teman, gurunya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dan sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, ini sebagai manajer berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak dan Ibu, coba di sini ada beberapa kata-kata guru ya. Yang pertama tadi sebagai penghukum ya. Kalau tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, kemudian yang ketiga sebagai teman ya. Nah, coba apa? Lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, ini yang keempat sebagai pemantau. Apa peraturannya? Kita bertanya. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, ini yang terakhir sekarang sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal itu? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Nah, coba kira-kira menurut Bapak dan Ibu yang dibilang pas kita menyelesaikan kasus anak misalkan sebagai manajer ya Bapak Ibu, ini yang paling bijak ya. Nah, sekarang coba di sini ya. Kalau penghukum itu nada suaranya tinggi ya Bapak dan Ibu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu namanya penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan aku
tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah itu. Kalau sebagai teman ada suaranya apa? Ramah, akrab. Adik, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Kemudian kalau pada memantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kalau sebagai wanita apa di sini? Nada suaranya tulus. Nah, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, pada ibu silakan dari beberapa perbedaan mana posisi mana yang dianggap lebih baik untuk dilakukan oleh kita sebagai peran kita sebagai guru dalam memecahkan kasus-kasus siswa kita. Nah, Bapak dan Ibu, menurut Bapak Ibu, yang pertama ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Membuat rasa bersalah. Ya, itu ya. Ya, pendapat Ibu, posisi kontrolnya adalah membuat rasa bersalah. Coba yang kedua, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa? Memantau, mengembalikan siswa supaya dia berpikir dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan hal ini? Jadi pemantauan selalu mengaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Pemantau. Menurut ini sebagai pemantau. Jadi yang kedua, posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Selanjutnya, yang ketujuh itu adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mempunyai tujuan, yaitu salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka dan menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Pada dasarnya segitiga restitusi ini merupakan pendekatan untuk penanganan masalah siswa. Nah ini, Bapak dan Ibu, dalam segitiga restitusi itu yang pertama langkahnya itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Coba, apakah seperti apa ini? Misalkan menstabilkan identitas. Ada contoh ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita boleh membuat atau menanyakan seperti ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau Budi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu maksudnya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Selanjutnya, langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya, kamu mau jadi orang seperti apa? Apa nilai-nilai umum
betul ya. Jadi itu contoh menstabilkan identitas. Coba kalau yang kedua, validasi. Validasi tindakan yang salah. Bapak itu apa? Validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan ya, alasannya itu apa? Sehingga aku tidak mengerjakan tugas. Karena apa? Nonton bola sampai tengah malam, jadi lupa tugas-tugasnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Coba menanyakan keyakinan seperti apa Bapak dan Ibu? Menurut kamu melanggar tidak dengan keyakinan kelas yang kita udah sepakati bersama? Ya, betul ya Bapak Ibu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bapak dan Ibu, itu beberapa pemaparan dari saya tentang desiminasi modul 1.4. Dan tadi ada yang belum jelas mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tolong dijelaskan Bapak. Terima kasih ya Ibu Ani. Jadi hukuman itu kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan norma atau otoritas yang berlaku. Sedangkan yang namanya konsekuensi, kita akan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Seperti tadi ya, siswa tidak mengerjakan tugas. Coba kamu berarti tugasnya tidak dikerjakan, berdiri kamu di depan kelas. Nah itu contoh dari hukuman. Kalau konsekuensi kira-kira seperti apa tuh? Kasusnya tidak kerjakan tugas. Berarti kamu tidak kerjakan tugas. Nanti kamu tidak boleh istirahat, ya. Waktu 10 menit kerjakan tugas yang tadi. Jadi tugasnya ada 2, tugas yang tadi sama yang sekarang. Nah, jadi salah satunya kita memberikan kebijakan kepada siswa tersebut, jadi tidak langsung spontan ya. Kalau menghukum itu kita spontan, kelihatan ya ekspresi kita. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Bagaimana Ibu Ai? Ya, terima kasih. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam desiminasi modul 1.4. Partisipasinya Bapak dan Ibu semoga bermanfaat. Apa yang dipaparkan saya menjadikan pencerahan buat kita melayani anak didik kita dari yang lebih baik. Jadi kita tetap berfokus pada pembelajaran, harus berpusat pada anak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kita akan belajar bagaimana membuat kesepakatan kelas. Coba sebelumnya, apakah tahu apa yang disebut dengan kesepakatan kelas? Ya, Cica, aturan yang lainnya? Pembiasaan. Ya, baik ya, supaya lebih jelasnya. Apa itu kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Jadi di sini ada harapan bahwa untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama dan keamanan. Ya. Nah, selanjutnya
Tepat waktu. Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Duyana dari kelas 9B. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kita sesama teman akan saling menghormati dan terciptanya kelas yang aman dan nyaman saat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinis Ruwahyuni. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Tati Hairani yang beliau merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya dari SMP Negeri 3 Sukani. Alhamdulillah pada hari ini Ibu Tati sudah membimbing anak-anak murid untuk membuat kesepakatan kelas dengan curah pendapat dari mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan hasil kesepakatan kelas ini mereka semua dapat melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati. Demikian, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tati yang sudah membimbing anak-anak murid. Sukses selalu untuk Ibu Tati, untuk CGP-nya, dan mudah-mudahan SMPN 3 Sukani semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.